Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi menjelang siang anak-anak bapak semuanya kelas 4. Mudah-mudahan hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak bapak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita memasuki bab yang kelima, yaitu tentang sifat-sifat terpuji. Namun sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak, manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Kemuliaan manusia tersebut ditentukan oleh iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tinggi rendahnya derajat manusia tercermin pada akhlaknya. Salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian juga Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di dalam Islam, akhlak terpuji itu dikenal dengan akhlak mahmudah. Dan dalam pelajaran kita ini kita kenal dengan sifat-sifat terpuji, yaitu santun dan menghargai teman, kemudian rendah hati, hemat, menepati janji, suka berterima kasih, tanggung jawab, dan ramah. Insya Allah hari ini kita pelajari dulu 4 sifat terpuji. Yang pertama, santun dan menghargai. Sikap santun adalah sikap yang halus dan baik, budi bahasa, dan tingkah laku. Sikap ini harus tertanam pada setiap kita sebagai seorang muslim. Anak bapak semuanya, ada adab sopan santun pergaulan dalam Islam. Yang pertama, menghormati yang tua. Yang kedua, menyayangi yang muda. Yang ketiga, saling menghargai dengan sesama. Keempat, meminta tolong dengan sopan. Yang kelima, meminta maaf jika bersalah. Yang keenam, berterima kasih ketika menerima sesuatu. Dan yang ketujuh, berbicara yang baik. Tentang sifat santun ini dan saling menghargai, dialami dan dicontohkan oleh sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kebetulan Ali ini adalah menantu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika dia hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Di tengah perjalanan, sahabat Ali melihat seorang kakek yang berada di depannya. Karena sudah tua, kakek tersebut berjalan sangat pelan. Meski demikian, sahabat Ali tetap berjalan di belakang kakek tersebut dan tidak mau mendahuluinya. Setelah sampai di tempat masjid atau di depan masjid, kakek tersebut tidak masuk ke masjid dan hanya melewatinya saja. Sahabat Ali kemudian tahu jika kakek yang berjalan di depannya ternyata bukan seorang muslim. Meski demikian, sahabat Ali tetap menghormatinya dengan tidak mendahului jalan di depan sang kakek. Menakjubkan sekali bukan? Ternyata etika di dalam Islam itu benar-benar luar biasa. Anak bapak semuanya, adapun sikap santun dan menghargai kita kepada teman, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Memanggil teman dengan panggilan yang baik, bukan panggilan yang dapat menyakiti hatinya. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman. Ketiga, memberi bantuan kepada teman yang sedang mendapat kesusahan. Yang keempat, suka mengingatkan teman
yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, sifat terpuji rendah hati. Di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Maksudnya adalah kita itu tidak boleh bersifat sombong. Lawan dari sifat sombong adalah rendah hati. Jadi kita harus bersifat rendah hati. Manfaat rendah hati yaitu satu, lebih disukai orang lain, dua, memiliki banyak teman, ketiga, menghilangkan sifat takabur. Allah juga berfirman di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau memalingkan muka dari manusia karena kesombongan, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Anak bapak semuanya, untuk menghindari sifat tinggi hati adalah dengan cara menyadari bahwa manusia diberi kelebihan dan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, kelebihan yang dimiliki merupakan karunia dari Allah yang harus disyukuri. Yang ketiga, kekurangan harus diperbaiki, bukan ditutup-tutupi. Dan yang keempat, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal, akan berubah atau hilang. Sifat terpuji yang ketiga adalah hemat. Peribahasa mengatakan, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Cara hidup hemat dapat dibiasakan dalam beberapa hal. Di antaranya, hemat uang, yaitu tidak menggunakan pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian, hemat barang, yaitu tidak menggunakan barang baru jika yang lama masih bisa dipergunakan. Yang ketiga, hemat waktu, yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam hal-hal yang berguna. Manfaat hemat yaitu meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, menghindari pemborosan. Yang ketiga, menciptakan ketenangan dalam hidup. Kemudian Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Selanjutnya kita masuki sifat-sifat terpuji, yaitu menepati janji. Anak bapak semuanya, di antara sifat-sifat terpuji adalah menepati janji. Sebelum berjanji, hendaklah kita mempertimbangkan lebih dahulu berat dan ringannya melaksanakan janji tersebut. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata, ia dusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat.
Kemudian sifat ingkar janji adalah sebagai ciri orang munafik, akan berakibat negatif bagi kita, seperti orang lain tidak akan mempercayai kita, berdosa dan mendapat murka Allah SWT, kemudian malu dan dicemooh orang lain, dan kemudian lagi merugikan diri sendiri dan orang lain. Agar kita senantiasa menepati janji dan terhindar dari ingkar janji, hendaklah kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, bila sudah berjanji, berusahalah untuk menepatinya. Yang kedua, jangan mengumbar janji atau terlalu mudah berjanji. Kemudian, pikirkan dahulu masak-masak sebelum berjanji. Ucapkan insya Allah bila berjanji, dan segera minta maaf bila terpaksa tidak bisa menepati janji. Anak bapak semuanya, untuk pertemuan pertama di bab ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Bapak berharap kamu baca bukumu berulang-ulang bab yang kelima ini dari awal, kemudian pahami isinya. Mudah-mudahan kamu akan selalu bertambah ilmunya. Dan minggu depan kita lanjutkan dengan sifat terpuji yang berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan kesalahannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.